Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Upacara pernikahan telah berakhir, namun keaktifan kota Demon Imperial masih berlanjut selama 7 hari penuh. Setelah pernikahan Yunce dan Permaisuri Iblis Kecil, Raja Iblis, yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di alam iblis ilusi. Sebelumnya, ketika mereka menerima berita tersebut, hampir semua orang percaya bahwa satu-satunya alasan mengapa Yunce dan Permaisuri Iblis Kecil menikah adalah karena garis keturunan Golden Crow yang akan membantu garis keturunan Kaisar Iblis terus berlanjut. Namun, setiap orang yang menghadiri pernikahan tersebut merasa bahwa 7 hari ini bukan hanya itu saja. Ini karena setelah menikahi Yunce, Permaisuri Iblis Kecil tidak lagi mengenakan pakaian abu-abu, dan sinarnya sangat indah sehingga tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Namun hal yang paling penting adalah ada perubahan halus pada aura dan temperamennya. Meski masih bermartabat dan sedingin es seperti sebelumnya, aura besar, sangat dingin, dan mengesankan yang menyebabkan mereka semua gemetar ketakutan dan tidak berani bernapas, terutama saat dia berada di sisi Yunce. Kemegahan beriak muncul di matanya yang sedingin es yang tidak pernah goyah selama 100 tahun, dan mungkin juga karena keberadaan Yunce sehingga dunia abu-abunya yang semula kusam sekali lagi mendapatkan kembali warnanya. Yunce menjadi tuan rumah upacara pernikahan pada awalnya menyebabkan keresahan di hati hampir semua orang, kemudian, mereka mendengar bahwa pada hari pernikahan, Permaisuri Iblis Kecil mengikuti Yunce pulang ke keluarga Yun dan mengambil anak menantu perempuan. Berlutut di depan Yun Qinghong dan Mu Yurou, dia bahkan memanggil mereka sebagai ayah dan ibu, mengejutkan pasangan itu tanpa alasan. Setelah itu, dia pergi bersama Yunce untuk menghormati Yun Changhai dan nenek moyang keluarga Yun, dan kemudian pergi untuk menghormati nenek moyang dari garis keturunan Kaisar Iblis. Mungkin, itu bukan sekedar demi meneruskan garis keturunan, tapi kasih sayang yang sejati. Jika itu masalahnya, maka, kata Raja Iblis bukanlah sebuah judul yang sederhana. Terlebih lagi, meskipun Yunce yang bergabung dengan klan Kaisar Iblis dan meskipun anak mereka bermarga Huan, anak tersebut, dalam hal garis keturunan, tetap merupakan keturunan keluarga Yun. Ini juga berarti bahwa mulai sekarang, meskipun Permaisuri Iblis Kecil masih merupakan penguasa alam iblis ilusi dari garis keturunan Kaisar Iblis, alam iblis ilusi sekarang pada dasarnya adalah wilayah klan Yun. Meskipun keluarga Yun saat ini masih menjadi salah satu dari 12 keluarga penjaga yang melindungi klan Kaisar Iblis, posisi mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya di mata semua orang. Patriark Muda, sebagai hasil pernikahan Patriark Muda, kami telah menerima 1391 pedang. Di antaranya adalah 220 pedang Kaisar Mendalam dan 737 pedang Langit Mendalam tingkat tertinggi. Ada juga beberapa pedang yang, meski tidak memiliki kualitas yang dalam, karena dibuat dari kristal langka, memiliki nilai yang setara dengan beberapa kota. Selain itu, Tetua Paviliun Pedang berhenti sejenak, berdehem dengan gugup sebelum melanjutkan dengan susah payah. Selain itu, ada 7 pedang utuh dari alam Tyrant Mendalam. 7 pedang. Yunce mengangkat alisnya, diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya. 7 pedang, jika itu hanya pedang biasa, jumlahnya bisa diabaikan, tapi 7 pedang Tyrant Mendalam, itu sudah cukup untuk menyebabkan puncak anggota terkuat dari alam iblis ilusi menjadi pucat karena syok. Artefak Kaisar Mendalam sudah sangat langka, tetapi artefak Tyrant Mendalam jauh lebih berharga. Di seluruh alam iblis ilusi, setiap 100 tahun, rata-rata, hanya satu artefak Tyrant Mendalam baru yang akan muncul. Saat ini, jika semua pedang Tyrant Mendalam dari alam iblis ilusi dijumlahkan, mungkin hanya ada selusin atau lebih. Sekarang, tanpa diduga ada 7 yang dikirim ke keluarga Yun sebagai hadiah pernikahannya. Sama mencengangkannya,
Ada lebih dari 200 pedang kaisar mendalam yang jumlahnya tak tertandingi. Mengingat kembali saat dia berdiri bersama Dragon Vault dengan angkuh menertawakan Blue Wind, tanpa seorang pun yang dapat menghalanginya, bahkan di Divine Phoenix Empire yang perkasa, Dragon Vault akan sangat menakjubkan dan tak tertandingi karena bahkan bagi sebagian besar anggotanya, dari Sekte Divine Phoenix, mendapatkan artefak kaisar mendalam hanya akan menjadi keinginan luar biasa seumur hidup. Namun, pedang legenda Tyrant mendalam itu, dia tiba-tiba menerima 7. Selain itu, untuk pedang kaisar mendalam yang bisa menandingi kesalahan naga, dia menerima beberapa ratus tanpa biaya. Inilah manfaat kekuasaan dan prestise. Jika dia tidak menikah dengan permaisuri iblis kecil, dia hanya akan menjadi patriark muda keluarga Yun. Mendapatkan pedang kaisar mendalam tidaklah mudah. Jika yang dia inginkan adalah mendapatkan pedang Tyrant mendalam, itu bahkan akan sangat sulit. Nama pedang Tyrant mendalam ini adalah Starbreaker. Itu adalah hadiah pribadi dari kepala keluarga Su, yang dikirim untuk mengucapkan selamat atas pernikahan kepala keluarga muda serta ucapan terima kasih atas kemurahan hati dalam memperlakukan kepala keluarga Su yang lama. Pedang ini diberi nama Raksasa Nineteen Beheader. Itu adalah pedang dari Sekte Tremor Sekte Raksasa. Seluruh pedangnya berbobot 95.000 kg dan dapat dianggap sebagai pedang paling sombong di alam iblis ilusi. Ada rumor bahwa dalam 900 tahun terakhir, tidak ada satu orang pun yang mampu menguasainya sepenuhnya. Setelah mendengar bahwa patriark muda menyukai pedang yang berat, Sekte Raksasa mengirimkan pedang ini kepada patriark muda untuk menyampaikan pesan mereka. Mereka berharap patriark muda dapat membisikkan beberapa kata indah ke telinga permaisuri iblis kecil di malam hari sehingga kejahatan pembelotan mereka ke istana Adipati Huai akan dilupakan. Nama pedang ini adalah Scarlet Cloud Piercer. Pada tahun kemunculannya, banyak praktisi yang memperebutkannya, menyebabkan badai darah. Artefak Tyrant mendalam manapun sangat terkenal di seluruh alam iblis ilusi. Ketujuh pedang Tyrant mendalam ini tentu saja bukan pengecualian. Karena tidak ada artefak Sovereign mendalam yang pernah muncul di alam iblis ilusi. 7 pedang Tyrant mendalam ini adalah penguasa di antara pedang dan merupakan tujuan tertinggi setiap praktisi pedang yang mendalam. Muncul bersama-sama di depan Yunce. Mereka menghasilkan aura pedang yang begitu agung sehingga praktisi manapun akan merasa agak lemah dan tidak bisa bernapas. Namun, karena itu adalah artefak mendalam yang tidak populer, hanya ada satu yang merupakan pedang berat dari 7 pedang Tyrant mendalam. Pedang ini tidak biasa, terutama 7 pedang Tyrant mendalam. Semua ahli pedang tua mempunyai reputasi yang memekakkan telinga. Mustahil, bahkan dalam mimpi terliar sekalipun, memikirkan saat di mana semua pedang ini bisa dilihat sekaligus. Patriark muda, pedang ini, kamu ingin membawa semuanya. Penatua Paviliun Pedang yang memperkenalkan 7 pedang Tyrant mendalam bertanya dengan mata khawatir. Dia belum pernah melihat Yunce berlatih pedang, dan bahkan lebih bingung mengapa Yunce membawa begitu banyak pedang di tubuhnya alih-alih meninggalkannya di paviliun pedang. Mungkinkah itu kebiasaan menimbun? Ya, berikan semuanya padaku, jawab Yunce sambil menganggukkan kepalanya. Tidak perlu memasukkan pedang ke dalam wadah, cukup masukkan langsung ke dalam cincin spasial saya. Tetua Paviliun Pedang memasukkan semua pedang ke dalam cincin spasial ungu dan kemudian dengan hati-hati meletakkannya di tangan Yunce. Dia tidak akan bisa membayangkan bahwa semua pedang mendalam tak ternilai yang dia keluarkan akan menjadi makanan monster kecil tertentu. Pedang yang dimakan Honger akan diserap menjadi kekuatannya, dan pada saat yang sama, pedang itu akan menyebabkan pedang pembunuh iblis pemalu surga yang dia ubah menjadi lebih kuat. Yunce tidak bisa membayangkan level apa yang akan dicapai oleh pedang pembunuh iblis pemalu surga jika Honger memakan semua pedang yang dalam ini. Namun, saat ini dia hanya membayangkannya karena dia belum mencobanya. Pertama,
dia tidak tahu apakah Honger bisa memakan semua pedang itu dalam waktu singkat atau apakah pedang pembunuh iblis pemalu surga akan tumbuh terlalu cepat, mungkin mencapai tingkat di mana dia tidak mampu melakukannya, mengendalikannya yang akan mengubah peristiwa yang menyenangkan menjadi sebuah tragedi. Terlebih lagi, makanan lezat ini harus diberikan kepada Honger secara perlahan. Jika dia memberikan semuanya kepadanya sekaligus, iblis kecil itu tidak akan mendengarkannya pada saat-saat kritis, dan dia tidak akan mampu untuk mengambil makanan untuk memikatnya. Karena dia telah memasuki klan Kaisar Iblis, dia secara alami harus mulai tinggal di istana Kekaisaran Iblis. Meskipun demikian, karena cedera Yun Qinghong belum sepenuhnya pulih dan karena pernikahan baru saja terjadi, Yun Ce akan kembali ke rumah keluarga Yun setiap hari, tapi dia tidak akan berada di sana terlalu lama setiap kunjungan. Ini karena dia harus segera kembali ke permaisuri iblis kecil untuk memiliki anak. Ya, selama periode ini, setiap hari dia menghabiskan 2 jam merawat Yun Qinghong, 4 jam tidur, 4 jam berkultivasi, dan sisa waktunya hanya dihabiskan bersama permaisuri iblis kecil di tempat tidur, dan beberapa tempat aneh lainnya. Meskipun mereka pengantin baru, mereka seharusnya memiliki kendali lebih besar, Yun Ce berkata pada dirinya sendiri. Tapi masalahnya adalah, dia bukan tandingan permaisuri iblis kecil. Baiklah, ini hanyalah alasan sekunder, alasan utamanya adalah, setiap kali permaisuri iblis kecil sedikit menunjukkan pesonanya, semua darah di tubuhnya akan terbakar, membuatnya benar-benar tidak dapat menolak. Dalam beberapa hari, luka ayah akan sembuh total. Di Demon Imperial Palace, Yun Ce bersandar pada daun teratai besar di kolam teratai, dengan lembut berpikir keras. Di depannya, Honger duduk berlutut sambil memegang pedang panjang yang berkilauan seperti es, dengan penuh semangat menggigitnya. Bibir Honger berwarna merah jambu terang dan tampak lebih lembut daripada kelopak bunga, tapi dengan setiap gigitan, dia memotong pedang yang bisa meratakan gunung. Pedang kaisar hanya tinggal serpihan kue yang akan retak dan pecah setiap kali digigit, giginya meninggalkan bekas yang jelas pada bilah pedang. Pada saat ini, orang lain akan terkejut, tapi Yun Ce sudah terbiasa dan tidak bereaksi apapun. Monster kecil ini bahkan mampu menelan giok ilahi 9 matahari, jadi sebagai perbandingan, memakan sebuah pedang kaisar mendalam bahkan tidak bisa dianggap sebagai masalah kecil. Permaisuri iblis kecil ada di sini, kembalilah, Honger. Jasmine tiba-tiba berseru. Oh. Honger mendengarkan Jasmine, dan setelah mendengar panggilannya, dia dengan keras menggigit ujung pedang yang tajam dan bersinar itu dan berubah menjadi cahaya merah sambil mengunyah sebelum kembali ke Sky Poison Pearl. Setelah Yun Ce bangun, sosok permaisuri iblis kecil muncul di hadapannya. Dia mengenakan gaun hijau muda, dan karena tubuhnya yang sangat mungil, rok yang agak besar melengkung di belakang tubuhnya, melayang dengan anggun di belakangnya. Rambut giok gelapnya tidak menutupi bahunya, sebaliknya, mereka dirangkai menjadi jambul dewi terbang sederhana dengan mutiara giok halus dan bulat menghiasi rambutnya. Terakhir, kedua pupilnya tampak seperti salju. Saat melihat Yun Ce, matanya dipenuhi dengan cahaya yang sangat indah. Setelah menikahi Yun Ce, dia tidak mengenakan gaun abu-abu gelap seperti biasanya. Terlebih lagi, ini adalah perubahan yang dapat dilihat semua orang. Perubahan terbesarnya, hanya Yun Ce yang tahu dengan jelas. Tidak lagi mengenakan pakaian abu-abu, permaisuri iblis kecil memancarkan cahaya yang membuat segalanya pucat. Dalam hatinya, dia ingin memberi Yun Ce penggantinya sesegera mungkin, dan setiap hari setelah pernikahan, dia, bersama Yun Ce, menghabiskan sepanjang malam, bahkan di siang hari, perasaan ini membuatnya menjadi batu giok yang dingin dan bermartabat seperti biasanya, seperti ekspresi yang mempunyai daya tarik yang tidak dapat dihilangkan. Itu adalah ekspresi yang dapat menjatuhkan dunia, sebuah sikap yang dapat menakuti dunia, menambah sedikit keindahan dan pesona alam,
secara keseluruhan itu sudah cukup untuk memusnahkan pertahanan hati pria manapun dalam sedetik. Selama urusan resmi, di masa lalu, pengadilan, di bawah tekanan berat yang dia berikan, tidak mau menatap langsung ke arahnya. Hari ini, mereka bahkan semakin menundukkan kepala, tidak mau sama sekali mengangkat mereka dan menatap permaisuri iblis kecil karena takut hati dan jiwa mereka akan langsung kehilangan pertahanan. "Kai," seru Yun Ce sambil tersenyum. Permaisuri iblis kecil melompat ke atas air, dengan ringan tiba di sisi daun teratai tempat Yun Ce berada. Dia mengerutkan alisnya, sepertinya khawatir tentang sesuatu dan perlahan berkata, 6 hari dari sekarang, setelah pernikahan Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit, pada saat itu, apakah kamu masih berencana untuk kembali ke benua langit yang mendalam?" Saat merencanakan pernikahan Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit, Yun Ce menghitung bahwa itu adalah waktu di mana Yun Qinghong akan pulih sepenuhnya. Setelah pernikahan Xiao Yun dan Yun Qinghong pulih, dia akan segera kembali ke benua langit yang mendalam. Yun Ce menganggukkan kepalanya. "Kalau bukan karena kesehatan ayah saya pasti sudah pergi lebih awal. Sudah menunggu selama ini, saya benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apapun yang terjadi, kamu harus kembali." Permaisuri iblis kecil mengalihkan pandangannya dan dengan lembut berkata, berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan emosi yang bergejolak, "Berdasarkan apa yang Anda ceritakan kepada saya tentang waktu Anda di benua langit yang mendalam, waktu Anda tidak stabil dan Anda membuat banyak musuh. Namun di alam iblis ilusi, meskipun kekuatanmu yang paling dalam bukan yang tertinggi, kamu adalah patriark muda keluarga Yun. Terlebih lagi, Anda adalah Raja Iblis dari alam iblis ilusi yang diterima secara universal. Statusmu sama denganku. Tidak ada yang akan memperlakukan Anda dengan tidak hormat, tidak ada yang akan menyangkal Anda, dan tidak ada yang akan menindas Anda. Apapun yang Anda inginkan, selama alam iblis ilusi memilikinya, Anda dapat memperolehnya dengan mudah. Jika 3 tahunku, jika aku meninggal sebelum kamu, seluruh alam iblis ilusi akan menjadi milikmu, apakah ini buruk? Mengapa Anda begitu bertekad untuk kembali ke tempat di mana Anda tidak memiliki pengaruh dan terus-menerus berada di bawah ancaman bahaya?" Ini adalah pertama kalinya permaisuri iblis kecil mengatakan kata-kata seperti ini padanya. Waktu yang dihabiskan Yun Ce di sini tidak lama, kalau mempertimbangkan semuanya, itu bahkan belum mencapai 1 tahun. Namun, pengalaman 1 tahun ini telah diisi dengan lebih banyak peristiwa dan pengalaman dibandingkan seluruh hidup seseorang. Selama jangka waktu yang bahkan lebih singkat dari 1 tahun, dia telah memasuki klan kerajaan paling dihormati di alam iblis ilusi, memperoleh reputasi termasyhur, mendapatkan wanita tercantik di alam iblis ilusi yang juga merupakan permaisuri iblis kecil paling kuat, dia berdiri di depan puncak dari alam iblis ilusi. Kekuatannya yang luar biasa, karena peristiwa di lautan kematian dan roh ilahi gagak emas, telah berkembang luar biasa. Saat ini, dengan status Raja Iblis, dia bisa mencapai apapun yang dia inginkan di alam iblis ilusi. Jika dia menginginkan sesuatu, yang perlu dia lakukan hanyalah menggerakkan tangannya dan tidak ada seorang pun yang tidak setuju atau tidak patuh. Dia juga tidak akan mengalami risiko atau bahaya sedikit pun, sejujurnya, meskipun dia tidak pernah mau hidup di bawah orang lain, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan memiliki tingkat kekuatan seperti ini. Meskipun Yun Ce telah menjalani 2 kehidupan yang penuh gejolak, dia bukanlah orang yang tidak menyukai gaya hidup nyaman. Jika tidak ada benua langit yang mendalam yang perlu dikhawatirkan, dia pasti bersedia untuk tinggal bersama permaisuri iblis kecil, orang tuanya, dan keluarganya, berdiri di puncak sambil melihat ke bawah ke seluruh dunia iblis ilusi dan dengan puas menikmati kehidupan, kemewahan dan kemuliaan. Tapi karena dia memiliki benua langit yang mendalam yang perlu dikhawatirkan, dia benar-benar tidak bisa,
demi kehidupan yang nyaman dan mulia di alam iblis ilusi, melupakan benua langit yang mendalam. Jika bukan karena primordial mendalam ark, dia tidak akan bisa menghabiskan waktu dengan nyaman. Dia tidak akan ragu untuk meninggalkan segalanya demi mencari cara untuk kembali. Melihat permaisuri iblis kecil, dia berkata, "Ya, tidak peduli apa, aku harus kembali. Bagaimanapun, benua langit yang mendalam adalah tempat kelahiranku. Disinilah saya dibesarkan selama 19 tahun. Segala sesuatu yang lain bisa aku abaikan, tapi masih ada kakekku, bibi kecilku, dan juga ada juga wanita yang tidak bisa kamu pisahkan, kan?" Permaisuri iblis kecil berkata dengan dingin, "Jika kamu sangat mencintai wanita, aku sudah bilang aku tidak akan pernah membatasimu." Para pelayan istana kekaisaran iblis, terlepas dari penampilan atau bakatnya, semuanya adalah satu di antara sejuta. Siapapun yang Anda inginkan, Anda dapat memilikinya. Para wanita dari istana adipati dan keluarga aristokrat itu, siapapun yang Anda lihat, termasuk Su Zixi dari keluarga Su atau Lan Zi dari istana adipati King, semuanya dapat saya berikan secara pribadi kepada Anda sebagai selir. Yun Ce meraih tangan kecil permaisuri iblis kecil dan sambil tertawa berkata, "Kai istriku, kamu sangat benci berpisah denganku, bukannya aku tidak berencana untuk kembali dari benua langit yang mendalam. Jika tidak banyak urusan yang harus diurus atau jika semuanya damai, saya mungkin akan kembali hanya dalam beberapa hari. Saya mungkin membawa mereka ke sini untuk bertemu orang tua saya, dan juga Anda, istri saya." Yun Ce telah memikirkannya jauh sebelumnya, bahwa setelah kembali ke benua langit yang mendalam, dia bisa membawa Xiao Lai, Xiao Lingqi, dan istri puterinya kembali ke alam iblis ilusi karena di sini tidak ada bahaya atau tekanan apapun. Itu akan memberi mereka kehidupan yang damai. Akhir yang paling sempurna adalah menemukan Chu Yue-chan dan membawanya kembali juga. Adapun Xia King Yue, dia pasti tidak akan mengikutinya ke sini. Apakah mereka termasuk istrimu yang lain? Permaisuri iblis kecil mendengus dingin. "Kamu tidak takut aku akan membunuh mereka jika menurutku mereka tidak menyenangkan?" "Tidak takut sama sekali," kata Yun Ce sambil menarik lengannya, membawa permaisuri iblis kecil yang tidak berjaga-jaga ke dadanya dan segera mulai merobek gaunnya dari bawah ke atas. Sedetik kemudian, dua kaki putih ramping ditampilkan telanjang di hadapan Yun Ce. Di seluruh dunia, hanya Yun Ce yang tahu bagian paling menarik adalah kakinya. Kakinya seperti batu giok putih susu dan bersinar dengan daya tarik yang tak tertandingi. "Kamu, dalam belasan hari terakhir sejak pernikahan mereka, pakaian permaisuri iblis kecil telah dirobek oleh Yun Ce puluhan kali." Dia buru-buru bergerak untuk menghalangi tangan yang menyentuh kaki seputih saljunya. "Kami di luar, mereka sudah terbiasa." Yun Ce langsung mengambil permaisuri iblis kecil, dan meletakkannya di pangkuannya, berkata dengan wajah serius, "Kai istriku, kamu lupa percakapan kita. Kalau ingin cepat punya anak, kita tidak hanya harus berusaha setiap hari, kita juga perlu mencoba berbagai posisi dan lokasi. Selain itu, tindakan kita harus energik, dan suaranya harus sedikit keras." Oh, mendengar kata anak-anak, permaisuri iblis kecil menjadi tenang, dan dia berhenti melawan. Dia diperkirakan hanya bisa hidup selama 3 tahun lagi, dan saat ini, keinginan terbesarnya adalah memiliki anak dengan Yun Ce sebelum itu. Tapi soal punya anak, dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia tidak bisa bertanya pada orang lain. Selain itu, Yun Ce adalah dokter jenius dari seluruh alam iblis ilusi, jadi sehubungan dengan bimbingan resmi Yun Ce, tidak peduli betapa memalukannya, dia akan menurutinya. Tidak ada yang akan percaya bahwa permaisuri iblis kecil yang benar-benar bermartabat dan kuat, yang dapat menyebabkan kerumunan raja menahan nafas dan bergidik, di bawah bimbingan Yun Ce, akan mengambil posisi yang bahkan akan membuat pelacur, ketika melihat mereka, menutup mata mereka.
Erangan itu juga akan membuat wajah semua pelayan istana kekaisaran iblis memerah karena malu. 6 hari kemudian, setelah upacara pernikahan Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit selesai. Nomor 7 di bawah langit bergabung dengan keluarga Yun, menjadi menantu keluarga Yun. Ambisi terbesar di bawah langit memiliki 6 putra dan hanya 1 perempuan. Hari pernikahan benar-benar membuat matanya merah. Tapi, untungnya, keluarga Yun dan keluarga bawah langit memiliki jarak yang sangat dekat. Jika dia ingin bertemu dengannya, itu mudah. Ini tidak seperti kehilangan putrinya sepenuhnya. Dengan itu, setelah 2 hari lagi, akhirnya hari di mana Yun Ce memutuskan untuk pergi. 3 tahun telah berlalu tanpa disadari sejak Yun Ce meninggalkan benua langit yang mendalam. Kenangan saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Chang Yue dan Xiao Lingqi di Blue Wind Imperial City muncul di depan matanya. Dia bahkan berjanji akan kembali dalam sebulan, tapi roda takdir sekali lagi berputar bertentangan dengan keinginannya. Karena memikirkan bisa kembali ke benua langit yang mendalam dan melihat orang yang dia rindukan setiap siang dan malam, hati Yun Ce secara alami tidak bisa tenang, dan dia tidak tertidur sama sekali. Pagi-pagi sekali, saat langit mulai cerah, dia didorong dari tempat tidur oleh permaisuri iblis kecil, dan berkata, "Kamu harus pergi." Kai istriku, Yun Ce berbalik dan melihat bayangan indah di balik kanopi tempat tidur dengan perasaan tergila-gila. "Jika kamu pergi, cepat pergi," kata permaisuri iblis kecil dengan dingin. "Kamu benar-benar tidak ingin ikut denganku melihat benua langit yang mendalam. Bahtera mendalamku sangat unik, sama sekali tidak akan mengingatkan orang-orang di 4 tempat suci," kata Yun Ce pelan. "Kedamaian di alam iblis ilusi baru saja dipulihkan, ini belum saatnya aku pergi. Duke Ming belum dieksekusi, saya tidak bisa pergi tanpa khawatir. Ketika Duke Ming telah dilenyapkan, dan semua masalah telah terhapuskan," suara permaisuri iblis kecil tergagap dan semakin pelan, "mungkin aku akan mengikutimu ke benua langit yang mendalam." "Baiklah," Yun Ce mengangguk. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa meminta permaisuri setan kecil untuk mengikutinya kembali ke benua langit yang mendalam memang tidak terlalu realistis. Semakin dekat tanggal kepulangannya, semakin bersemangat dia untuk pulang. Yun Ce meninggalkan istana kekaisaran iblis untuk pergi ke keluarga Mu dan mengucapkan selamat tinggal pada Mu Feiyan, Mu Yubai dan yang lainnya. Kemudian dia kembali ke keluarga Yun untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, dan kemudian dia memanggil tabut mendalam primordialnya di depan Yun Qinghong dan Mu Yurou. "CR, meskipun ayah sangat ingin pergi ke alam langit yang mendalam lagi untuk memberi penghormatan kepada saudara Xiao Ying, mau bagaimana lagi, aku hanya bisa pergi setelah beberapa saat." Menyebutkan Xiao Ying, Yun Qinghong menunjukkan kesedihan mendalam di wajahnya. Bertemu dengan Xiao Ying adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya, dan juga merupakan penderitaan dalam hidupnya, sapa kakekmu Xiao untukku. Jika dia tidak memiliki kekhawatiran apapun, bahwa dia kembali ke sini. Selama aku, Yun Qinghong, masih hidup, aku tidak akan membiarkan dia diintimidasi sama sekali. Aku akan mengingatnya." Yun Ce mengangguk dengan berat. "CR, kekuatan Mighty Heavenly Sword Regent kuat, dan bahkan lebih kuat dari keluarga Yun kita. Jangan berpikir untuk membalaskan dendam kakekmu saat kamu pergi ke benua langit yang mendalam kali ini. Jika waktunya tepat, kami akan membuat mereka membayar hutang darahnya. Saat Anda berada di sana, mohon jaga diri Anda. Jangan melakukan kontak dengan apapun yang berbahaya. Ketika Anda selesai mengurus semuanya, silakan kembali secepat mungkin, dan bawa kembali menantu ibu." Saat Mu Yurou berbicara, matanya sudah berkaca-kaca. "Ibu, jangan khawatir. Aku belum pernah melihat orang yang hidupnya lebih sulit dariku," Yun Ce tersenyum sambil berkata. Saat dia melambaikan tangannya, bahtera yang dalam itu perlahan melayang,
dan perlahan-lahan melebar hingga ukurannya mencapai 3 meter. Kakak laki-laki. Pada saat ini, langkah kaki yang cepat bergegas mendekat. Xiao Yun menyeret nomor 7 di bawah langit saat dia bergegas mendekat. Sebelum dia bisa berdiri diam, Xiao Yun berkata dengan penuh semangat, "Saya telah memutuskan, saya akan kembali ke benua langit yang mendalam bersama kakak." "Oh." Yunce tersenyum, "Kamu sudah memutuskan." Xiao Yun mengangguk dengan serius, "Meskipun dulu aku sangat membenci benua langit yang mendalam, sekarang tidak sama. Bagaimanapun, ini adalah tempat kelahiranku, dan dua keluargaku ada di sana. Kedua orang tua saya juga dimakamkan di sana, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak kembali." Yunce berpikir untuk membawa Xiao Yun bersamanya, tapi dia tidak menyebutkannya. Bagaimanapun, ini terserah keinginan Xiao Yun. Keputusan Xiao Yun membuat hatinya sangat rileks, di depan matanya, sepertinya dia benar-benar bisa melihat senyum gembira kakek yang sebenarnya. Dia mengangguk, dan melihat ke nomor 7 di bawah langit, lalu, bagaimana dengan kakak ke-7? Nomor 7 di bawah langit memegang lengan Xiao Yun dan berkata, "Tentu saja aku ikut dengan saudara Yun. Saya adalah istri saudara Yun sekarang, apakah itu alam iblis ilusi, atau benua langit yang mendalam, saya akan berada di manapun saudara Yun berada." Melihatnya, dia tampak bersemangat. Yunce tersenyum dari lubuk hatinya, menepuk bahu Xiao Yun dan berkata, "Keinginan terbesar kakek adalah untuk bersatu kembali denganmu. Saya awalnya berencana membawanya ke sini untuk bertemu dengan Anda dan menikmati akhir hidupnya dengan damai. Tapi jika kamu ikut denganku untuk melihatnya bersama, itu yang terbaik. Hehe, ayo berangkat. Saya tidak sabar untuk melihat apakah bahtera mendalam kakak Yun benar-benar ajaib seperti yang dikatakan," kata nomor 7 di bawah langit penuh semangat. Suara tergesa-gesa lainnya datang dari jauh, dan pemilik suara itu tiba-tiba muncul di hadapan mereka disertai angin kencang. Melihat orang yang baru saja tiba, mulut nomor 7 di bawah langit terbuka lebar, "Kakak, kenapa kamu ada di sini?" Orang yang baru saja tiba adalah orang nomor 1 di bawah langit. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yun Qinghong dan Mu Yurou, dan dia berkata, "Patriark Yun, Nyonya Yun, Junior sangat khawatir, mohon maafkan saya karena datang tanpa pemberitahuan. Adik 7, Anda baru saja mengirimkan transmisi suara kepada ayah yang mengatakan bahwa Anda akan mengikuti Xiao Yun dan Raja Iblis ke benua langit yang mendalam, apakah itu benar?" "Tentu saja itu benar." Nomor 7 di bawah langit berkata tanpa ragu-ragu, "Orang tua kandung saudara Yun dimakamkan di sana. Saya sudah menikah dengan saudara Yun, jadi tentu saja saya akan mengikutinya untuk memberi hormat kepada orang tuanya." Nomor 1 di bawah langit menurunkan alisnya dan berkata, "Benua langit yang mendalam bukanlah alam iblis ilusi. Bagi kami, itu adalah rumah musuh kami. Dan kami mendengar bahwa di benua langit yang mendalam, mereka memfitnah orang-orang dari alam iblis ilusi menjadi setan. Jika kamu membiarkan orang-orang di sana mengetahui bahwa kamu berasal dari alam iblis ilusi, dan kamu termasuk dalam keluarga penjaga, sangat mungkin hal itu akan mengingatkan 4 tempat suci di sana. Jika itu terjadi, tidak ada satupun dari kami yang akan bersamamu, itu akan terlalu berbahaya, ini bukan masalah kecil, ini bukan permainan anak-anak. Oh, ayolah, kakak, berhentilah mengomel, benua langit yang mendalam tidak seseram yang Anda katakan. Selain itu, tabut besar kakak Yun sangat ajaib. Ia dapat langsung melintasi ruang, bahkan tidak akan memperingatkan penghalang tepi yang dipasang oleh 4 tempat suci, dan tidak akan memperingatkan orang-orang itu. Bahkan jika ada bahaya, kakak Yun dan kakak Yun ada di sini untuk melindungiku. Kakak, jangan khawatir. Saya baru saja membawa adik ke-7 ke benua langit yang mendalam untuk bersatu dengan keluarga kandung saya. Kami akan segera kembali, tidak akan ada insiden lain,
dan saya tidak akan pernah membiarkan kakak ketujuh menghadapi bahaya apapun. Bahkan jika memang ada bahaya, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan melindungi adik ketujuh, kata Xiao Yun tegas. Saudara di bawah langit, jangan khawatir. Yunce berkata sambil tersenyum, tempat yang kita tuju adalah negara terkecil di benua langit yang mendalam, jauh dari lokasi 4 tempat suci besar. Tingkat kultivasi mendalam sangat rendah di sana, puncak kekuatan mereka ada di alam kaisar yang mendalam. Kakak ketujuh sekarang adalah tuan, jadi dia pada dasarnya adalah eksistensi yang tak tertandingi di sana. Akan sulit bahkan jika dia ingin menghadapi bahaya, itu akan baik selama dia tidak menindas yang lain. Huff, seorang wanita muda cantik yang lembut, baik dan imut sepertiku tidak menindas orang. Nomor 7 di bawah langit menjulurkan lidahnya ke arah Yunce. Sai, melihat nomor 7 di bawah langit, nomor 1 di bawah langit tahu dia tidak bisa membujuknya keluar dari hal itu, dan mendengarkan penjelasan Yunce dengan kepercayaan yang dia miliki untuknya, dia juga mulai merasa bahwa kekhawatirannya mungkin adalah hal yang wajar, tidak perlu. Namun dia tidak berani melupakan perintah ambisi terbesar di bawah langit. Saudara Yun, sejujurnya, ayah kami sangat khawatir dan merasa tidak tenang ketika mendengar bahwa kakak ketujuh juga akan pergi ke benua langit yang mendalam, dan meminta saya untuk segera datang. Untuk menghentikannya, dalam perjalanan ke sini, ayah kami mengirimkan transmisi suara dan berkata jika saya tidak dapat menghentikannya, dia memerintahkan saya untuk menemaninya apapun yang terjadi. Ah, kakak ikut dengan kami, benarkah? Mata nomor 7 di bawah langit langsung berbinar. Jika kakak ikut dengan kita, maka itu akan menjadi yang terbaik, Xiao Yun juga segera berkata. Nomor 1 di bawah langit adalah tuan tingkat 8 yang kuat, dan dia bijaksana serta tenang. Dengan dia di sini, itu berarti mereka memiliki pengawal super lain, walaupun mereka mungkin tidak membutuhkannya. Nomor 1 di bawah langit tersenyum pahit, ini adalah keinginan ayah kami. Atau yang lain, saya khawatir dia akan sangat gelisah sehingga dia tidak bisa makan atau tidur. Hal ini, maaf atas masalah ini, Saudara Yun. Memiliki kakak di bawah langit yang ikut bersama kami adalah sebuah kejutan, tidak ada masalah sama sekali. Ada banyak ruang di bahteraku yang dalam. Belum lagi hanya kakak di bawah langit, ia bahkan bisa membawa seluruh klan bawah langit. Yunce tersenyum dan berkata, dengan kakak di bawah langit di sisi kita, aku yakin ayah dan ibu tidak akan terlalu khawatir. Nomor 1 di bawah langit mengangguk dan tersenyum. Namun di balik kesadarannya, dia juga agak penasaran dengan benua langit yang mendalam, jadi dia tidak terlalu menolak untuk mengikuti mereka. CR, lokasi yang kuceritakan padamu berada di tengah-tengah Blue Wind Nation di benua langit yang mendalam. Itu tidak akurat, tapi pastinya tidak jauh dari wilayah Blue Wind Nation. Meski sudah lebih dari 20 tahun, tapi aku sudah memikirkannya selama ini, siang dan malam, aku tidak akan salah mengingatnya. Saat Anda berada di sana, akan terlalu jauh bagi kami untuk saling mengirimkan transmisi suara. Ketika kamu selesai menangani semuanya di sana, kamu harus segera kembali, bagaimanapun juga, kamu masih Raja Iblis dari alam iblis ilusi, dan keluargamu juga ada di sini. Meskipun Yun Qinghong tampak tenang sepanjang waktu, kegelisahannya masih terungkap di kedalaman mata dan kata-katanya. Bagaimanapun, benua langit yang mendalam adalah tempat yang meninggalkan bayangan terberat sepanjang hidupnya. Bahkan jika seluruh keluarganya bersatu, dia masih akan merasakan bahaya, atau bahkan ketakutan hanya dengan memikirkan nama benua langit yang mendalam. Haha, aku baru saja kembali ke rumahku yang lain, tidak seperti saat kamu pergi ke tempat berbahaya 20 tahun lalu. Kekhawatiranmu sama sekali tidak diperlukan. Yunce tertawa santai dan tak berdaya. Ngomong-ngomong, kamu harus kembali secepat mungkin, dan yang pasti jangan melakukan sesuatu yang berbahaya.
mata Mu Yurou dipenuhi bertahun-tahun, dan mengingatkannya lagi. Ya, Yunce mengangguk sebagai jawaban dengan patuh. Cahaya merah gelap berkabut mulai berkedip di atas primordial mendalam ark. Yunce memfokuskan pikirannya, dan berkata kepada Xiao Yun dan yang lainnya, bahtera mendalam ini dikendalikan oleh kemauanku, jadi kamu tidak perlu masuk dari pintu masuk bahtera. Sebentar lagi, ketika Anda merasa diri Anda masuk, jangan menolak. Mereka belum pernah mendengar cara memasuki bahtera mendalam ini. Diikuti dengan kesadaran Yunce, cahaya merah gelap samar menyelimuti mereka, dan langsung menghilang dari tempat mereka berdiri. Tabut mendalam primordial juga perlahan naik, dan dengan ruang yang bergetar hebat, lalu menghilang. Di awan jauh di langit, permaisuri iblis kecil berhenti memperhatikan, dan perlahan berbalik. Tubuhnya berada di antara awan, dan dia diam-diam pergi. Dia menghabiskan 100 tahun tanpa terbiasa dengan kesepian, tapi dalam waktu kurang dari sebulan, dia sudah terbiasa dengan keberadaan Yunce. Melihat Yunce pergi, meskipun dia baru saja kembali ke rumahnya yang lain dan mungkin akan segera kembali, dia masih merasakan kehampaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia adalah permaisuri iblis kecil, tapi pada dasarnya, dia juga seorang wanita.